Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil, NIM 1931041055, kelas PJC19. Kali ini saya akan membacakan tugas PowerPoint tes tertulis untuk prestasi belajar. Bentuk-bentuk tes telah dibicarakan sebelum ini bahwa di sekolah seringkali digunakan tes buatan guru, bukan standardized test. Tes ini disebut tes buatan guru, teacher made test. Tes yang dibuat oleh guru ini terutama menilai kemajuan siswa dalam hal pencapaian hasil yang dipelajari. Dalam hal ini, bentuk tes dibedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Tes subjektif. Tes subjektif pada umumnya berbentuk esai, uraian. Tes esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Menurut Asmawi Zainul dan Noihin Nasution, tes bentuk uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Ciri khas tes uraian adalah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh penyusun soal, tetapi harus disusun oleh peserta tes. Dalam tes uraian, bentuk tesnya diawali dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan mengapa, bagaimana, dibandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Soal-soal bentuk uraian ini menuntut kemampuan peserta tes untuk dapat mengingat dan mengenal kembali, dan terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi dalam pengerjaannya. Kelebihan tes subjektif: mudah disiapkan dan disusun, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diteskan. B. Kelemahan tes subjektif: kadar validitas dan reliabilitas rendah atau sukar diketahui segi-segi mana dan dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Kurang representatif dalam mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja. C. Petunjuk penyusunan. Untuk menghasilkan butir soal tes uraian yang baik, bagi penyusun tes diharapkan memperhatikan hal-hal berikut. Hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dan dari materi yang diujikan, dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif, yang mampu mewakili materi pokok dalam materi pelajaran yang diujikan. Hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Pada waktu menyusun, soal-soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaiannya. Hendaknya diusahakan agar pertanyaannya bervariasi antara jelaskan mengapa, bagaimana, agar dapat diketahui seberapa jauh penguasaan siswa terhadap bahan. Hendaknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh tercoba. Hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusunan tes. Untuk ini, pertanyaan tidak boleh terlalu umum, tetapi harus spesifik. 2. Tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai secara objektif, yaitu dapat dinilai oleh siapapun akan dapat menghasilkan skor yang sama. Karena sifatnya yang objektif ini, maka tidak perlu harus dilakukan oleh manusia. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh mesin, misalnya mesin scanner. Kelebihan tes objektif. Tes objektif lebih banyak mengandung segi-segi yang positif, misalnya lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan. Lebih objektif, dapat dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif, baik dari segi siswa maupun dari segi guru yang memeriksa. Tes objektif lebih mudah dan dapat cara
memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Dalam pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. Dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. B. Kelemahan tes objektif membutuhkan persiapan yang lebih sulit daripada tes esai karena butir soal atau item tesnya banyak yang harus diteliti untuk menghindar kelemahan-kelemahan yang lain. Butir-butir soal cenderung hanya mengungkap ingatan dan pengenalan kembali rekeling saja dan sukar untuk mengukur kemampuan berpikir yang tinggi seperti sintesis maupun kreativitas. Banyak kesempatan bagi siswa untuk spekulasi atau untung-untungan dalam menjawab soal tes. Kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. B. Macam-macam tes objektif. 1. Tes benar salah. Tes tipe benar salah adalah tes yang butir soalnya terdiri dari pertanyaan yang disertai dengan alternatif jawaban, yaitu jawaban atau pernyataan yang benar dan yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan itu dengan melingkari huruf B jika pertanyaan itu betul menurut pendapatnya dan melingkari huruf S jika pertanyaan itu menurut pendapatnya salah. Contoh B. S. Kabupaten Pekalongan terletak di Provinsi Jawa Tengah. Tes bentuk objektif banyak memberikan peluang tes T untuk bermain spekulasi. Bentuk benar salah ada dua macam dilihat dari segi mengerjakan atau menjawab soal, yakni 1. Dengan pembetulan without correction, yaitu siswa diminta membetulkan bila ia memilih jawaban yang salah. 2. Tanpa pembetulan without correction, yaitu siswanya diminta melingkari huruf B atau S tanpa memberikan jawaban yang betul. A. Kebaikan tes benar salah dapat mencakup bahan yang luas dan tidak banyak memakan tempat karena biasanya pertanyaan-pertanyaan singkat saja, mudah menyusunnya, dapat digunakan berkali-kali, dapat dilihat secara cepat dan objektif, petunjuk cara mengerjakannya mudah dimengerti. B. Keburukan tes benar salah sering membingungkan, mudah ditebak atau diduga. Banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan dua kemungkinan benar atau salah, hanya dapat mengungkap daya ingatan dan pengenalan kembali. C. Petunjuk penyusunan. Tulislah huruf B sampai atau S pada permulaan masing-masing item dengan maksud untuk mempermudah mengerjakan dan menilai scoring. Itulah tadi hasil tugas per poin dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.